Oke, selamat datang di sesi penyelaman mendalam kita kali ini. Kita nggak bahas satu topik besar gitu ya, tapi fokus ke satu tanggal. Tanggal 27 Oktober. Betul, mungkin kedengerannya agak acak ya, tanggal doang. Iya, tapi dari sumber-sumber yang Anda bawa nih, tanggal ini ternyata semacam simpul tersembunyi gitu ya. Penuh kejutan, konsekuensinya panjang. Iya, bener banget. Kejadian-kejadian di tanggal itu, walau beda-beda abad ternyata saling terkait. Dan efeknya masih kita rasain sekarang. Oke, jadi misi kita hari ini mau ngurai benang merahnya ya. Gimana peristiwa-peristiwa di 27 Oktober ini ngebentuk sains, keamanan global, nasib negara, bahkan ya kota tempat kita tinggal. Siap ya? Siap, mari kita mulai. Kita mulai dari yang paling lama, dan wah ini tragis banget sih. Jenewa, 27 Oktober 1553. Iya, hari itu Michael Servetus, dia teolog, dokter juga dari Spanyol, dihukum bakar di tiang pancang. Dihukum bakar, serem banget. Gara-garanya apa itu? Dianggap bidah, sesat gitulah. Terutama karena dia nolak doktrin Tritunggal. Yang menghukum, ya otoritas Protestan waktu itu, termasuk John Calvin. John Calvin juga terlibat. Wah, tindakan represi yang brutal ya pada masanya. Brutal, iya. Tapi, nah ini dia, dampaknya. Itu, gimana ya bilangnya, paradoks. Paradoks gimana maksudnya? Jadi, alih-alih bikin orang takut buat beda pendapat, kekejaman eksekusi Servetus ini justru malah bikin heboh. Memicu debat besar di seluruh Eropa soal batas kekuasaan agama sama negara itu sejauh mana sih? Oh, jadi malah jadi martir gitu ya? Bisa dibilang gitu. Servetus jadi simbol kebebasan berpikir. Ironisnya, kematian dia itu pelan-pelan mendorong Eropa ke arah toleransi beragama yang lebih luas. Menarik. Tapi ada kerugian lain juga kan ya dari pembungkaman itu? Sesuatu yang hilang? Banget. Ini yang sayang banget. Jadi di dalam buku teologinya yang bikin dia dihukum itu, Christianisme Restitutio namanya, Servetus itu sebenarnya juga udah deskripsiin sirkulasi paru-paru. Sirkulasi paru-paru, maksudnya aliran darah? Iya, aliran darah dari jantung ke paru-paru terus balik lagi. Deskripsinya akurat banget untuk ukuran zaman itu. Penemuan medis penting ini. Terus kenapa? Ya karena bukunya dianggap sesat. Hampir semua dibakar, dimusnahkan. Akibatnya, Pengetahuan medis vital ini keburu terkubur puluhan tahun. Gak ada yang tahu. ya ampun. Jadi kemajuan medis ketahan gara-gara dogma agama ya. Gila sih dampaknya. Itu contoh nyata gimana kontrol ideologis bisa, ya, menghambat sains universal. Sayang banget. Oke, dari konflik teologis abad ke-16, kita lompat jauh nih ke abad 20. Tanggal yang sama, 27 Oktober, tapi tahun 1962. Ini momen yang katanya paling genting. Betul, hari paling bahaya selama krisis rudal Kuba. Satu pesawat mata-mata U-2 Amerika ditembak jatuh sama rudal Soviet di atas Kuba. Pilotnya, Mayor Anderson, tewas. Wah, itu dunia udah di ujung tanduk banget ya, perang nuklir. Udah di tepi jurang, bener-bener di tepi jurang. Ketegangan antara Amerika Serikat sama Uni Soviet itu puncak-puncaknya. Komunikasi antar pemimpin waktu itu katanya kacau banget ya? Parah, pesan antara Moskow sama Washington itu lambat. Pakai saluran yang nggak langsung, penuh potensi salah paham. Bayangin, lagi genting gitu komunikasinya susah. Terus gimana insiden U2 ini mengubah itu? Nah, justru ketakutan luar biasa setelah insiden U2 itu yang jadi pemicu langsung. Setahun kemudian, Juni 1963, dibentuklah Moscow-Washington Hotline. Oh, hotline yang terkenal itu, telepon merah. Nah, itu dia. Bukan telepon merah kayak di film-film awalnya. Awalnya itu cuma mesin teletype. Tapi intinya, ini mekanisme komunikasi darurat pertama yang disepakati dua negara adidaya itu. Tujuannya biar nggak salah paham lagi gitu. Tepat. Buat ngurangin resiko perang nuklir gara-gara miskalkulasi atau kecelakaan. Jadi, sebuah sistem keamanan global lahir dari momen yang nyaris bikin kiamat. Krisis ini juga maksa mereka mikir ulang soal bahaya lomba senjata, mendorong ke arah perjanjian larangan uji coba nuklir parsial. Oke, dari nyaris bencana kita pindah ke upaya damai, masih 27 Oktober, tapi tahun 1978. Nobel Perdamaian buat Presiden Mesir Anwar Sadat sama PM Israel Menachem Begin. Perjanjian Camp David, ini kelihatannya kan terobosan besar ya? Iya, memang. Terobosan mengakhiri perang antara Mesir dan Israel. Terus Semenanjung Sinai juga dikembalikan ke Mesir. Itu gede banget. Tapi kok tadi dibilang rumit? Iya, karena konsekuensinya kompleks. Buat sebagian besar dunia Arab waktu itu, perjanjian ini dianggap pengkhianatan. Pengkhianatan?
Kenapa? Peran media anggap Mesir jalan sendiri, normalisasi hubungan sama Israel tanpa ada solusi yang jelas buat isu Palestina. Akibatnya, Mesir sempat diisolasi, dikucilkan di kawasan Arab selama bertahun-tahun. Jadi perdamaian antara dua negara ini malah mecah belah front Arab lainnya ya? Awalnya begitu, iya. Konfliknya jadi bergeser. Dari antar negara jadi lebih, terfragmentasi. Tapi menariknya lagi nih, kerangka Camp David itu, walau dikritik, jadi semacam contoh atau prototipe buat negosiasi damai di masa depan. Kayak perjanjian Oslo gitu, elemen-elemennya ada yang ikutin Camp David. Oh, jadi dampaknya berlapis gitu ya? Oke. Di tanggal yang sama lagi, 27 Oktober, tapi lompat ke 1991, Uni Soviet lagi runtuh, terus Turkmenistan deklarasi kemerdekaan. Betul. Turkmenistan ini ngambil jalan yang unik banget setelah merdeka. Mereka pilih doktrin netralitas permanen. Netralitas permanen, maksudnya? Jadi mereka nggak mau ikut blok manapun, nggak mau ikut aliansi militer, dan ini diakui PBB tahun 1995. Satu-satunya di dunia loh yang statusnya gitu. Kedengarannya bagus ya, ideal gitu. Teorinya iya, tapi praktiknya rezim Presiden Niyazov yang gelarnya Turkmenbashi itu sama penerusnya pakai status netral ini buat alasan isolasi ketat dari dunia luar, menutup diri. Lah, kok malah jadi isolasi? Merdeka tapi terisolasi, aneh ya? Dananya dari mana buat nutup diri gitu? Nah, itu dia. Dananya dari kekayaan gas alam mereka yang melimpah ruah. Jadi kemerdekaan yang diraih 27 Oktober itu, ironisnya, melahirkan negara yang sangat tertutup, sangat bergantung sama satu sumber daya, dan pakai netralitas sebagai tameng buat rezim otoriter. Ancaman kiamat melahirkan mekanisme penyelamatan, diplomasi damai malah memecah belah, terus kemerdekaan ujungnya isolasi. Tapi ada juga momen pembangunan penting kan di tanggal ini? Ada, betul. Contohnya 27 Oktober 1904. Hari itu jalur subway pertama di New York City dibuka. Subway New York, oke. Terus apa hubungannya? Mungkin kedengeran teknis ya, tapi ini revolusi buat kehidupan kota. Konsep kota modern yang kita kenal sekarang, yang terkoneksi, pergerakannya cepat, yang memungkinkan jutaan orang tinggal dan kerja bareng, itu banyak banget dipengaruhi inovasi transportasi massal kayak gini. Dan model subway New York ini ditiru di banyak kota besar dunia. Oh, jadi tonggak penting buat urbanisasi modern gitu ya? Iya. Dan soal pentingnya konektivitas ini, kalau kita tarik ke konteks Indonesia, tanggal 27 Oktober itu kan diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional. Oh iya, benar juga. Nah, itu kan pengakuan betapa vitalnya koneksi udara buat negara kepulauan kayak Indonesia ini. Jadi ada pola soal konektivitas juga di tanggal ini. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari semua yang udah kita bahas, apa sih intinya? Tanggal 27 Oktober ini kayak, laboratorium sejarah mini ya? Tepat sekali. Yang kelihatan itu bukan cuma kebetulan tanggal, tapi ada semacam pola. Momen-momen krisis, atau represi, atau terobosan besar, itu seringkali di dalamnya udah ada benih-benih buat masa depan. Bisa jadi kerangka kerja baru, bisa jadi kemajuan, walaupun seringkali kemajuan itu datang dengan masalah baru juga, atau ada cacat bawaannya. Dan kejadian-kejadian masa lalu ini efeknya masih ada sampai sekarang? Masih banget. Secara aktif membentuk realitas yang kita alami sekarang. Contohnya gimana? Coba kasih contohnya. Oke, ide soal kebebasan berpendapat yang kita hargai sekarang, itu akarnya bisa ditarik sampai ke perdebatan sengit setelah kasus Servetus tadi. Terus, mekanisme keamanan global kayak hotline yang bantu cegah perang nuklir, itu warisan langsung dari ketakutan bulan Oktober 1962. Politik Timur Tengah juga. Jelas, dinamika politik Timur Tengah hari ini nggak bisa dipisahin dari dampak perjanjian Camp David. Bahkan cara kita bergerak di kota besar, kenyamanan naik transportasi umum, itu dipengaruhi inovasi kayak subway, yang tonggaknya ya di tanggal 27 Oktober itu. Semuanya nyambung. Benar juga ya kalau dipikir-pikir. Ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan terakhir nih, buat kita semua renungkan mungkin ya. Silakan. Kalau satu tanggal aja bisa nyimpen begitu banyak lapisan sejarah, kontradiksi, sama konsekuensi jangka panjang yang nggak terduga kayak gini kira-kira ya. Peristiwa atau keputusan apa ya hari ini di sekitar kita yang mungkin kelihatannya kecil atau biasa aja, tapi sebenarnya lagi memicu riak perubahan besar buat masa depan, tanpa kita sadari sepenuhnya. Nah, itu dia. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya kan?